Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Suluwibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau coba untuk nunjukin ke pemirsa sebuah elko 6,3 volt 3300 mikrofarad. Apa yang saya tunjukin? Saya mau tunjukin isinya ke pemirsa. Elko ini kan udah rusak ya. Kalau misalnya dilihat dari atas, elkonya udah gelembung seperti ini. Kadang-kadang dia disebut hamil, kadang-kadang disebut bunting, kadang-kadang disebut belendung, kadang-kadang disebut meh jebrot, macam-macam lah pokoknya pemirsa. Jadi sebetulnya isinya apa sih elko ini? Elko ini isinya adalah barang-barang yang pemirsa beberapa menit lagi bisa tonton. Dan sebelum pemirsa nonton itu, ada baiknya kalau misalnya pemirsa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Bagian luar dari elko itu biasanya plastik pemirsa. Dan plastiknya biasanya bisa dikupas. Jadi saya mau kupas dulu plastiknya. Pakai tang cucut, tang potong, atau cutter. Terus elko ini kan ada karetnya. Nah, karetnya itu biasanya bisa dilepas atau bisa terlepas. Biasanya yang suka ngupasin bungkus dari elko ini tikus pemirsa. Tikus yang sempat masuk ke rangkaian elektronik dan dia ngupasin bungkus-bungkus dari komponen. Kadang-kadang elko gigitin dia, kadang-kadang kapasitor milar itu dikerikitin dia sampai rusak. Tapi kalau ngigitin yang lain kayak ngigitin heatsink nggak mungkin ya. Mungkin giginya yang hancur. Tuh gini ya. Nah, untuk ngebukainnya ini harus kita sobek karena setelah apa tadi? Setelah plastik pembungkus elko itu yang ada tulisan-tulisannya ya. Itu ada plat, dan platnya ini nggak ada sambungannya pemirsa. Dia tuh logam yang langsung bulat gitu ya. Bentuknya tube, TUBE. Tube ini nggak ada sambungannya, nggak ada lem-lemannya, nggak ada las-lasannya, nggak ada solderannya. Jadi dia logam yang langsung jadi bulat gitu kayak pipa. Otomatis kalau kita mau lihat isinya harus kita sobek ya. Sobek aja dikit. Seperti ini. Kita lebarin deh pakai obeng. Habis itu coba kita kupas karena ini plat ya. Plat yang tipis berarti dia bisa dikupas. Kupas aja dengan cara menarik dengan tang atau alat-alat yang bisa kita gunakan. Dan inilah bentuk asli dari elko-nya pemirsa. Isinya kayak kertas, tapi jangan dideketin hidung pemirsa karena baunya memang baunya nggak enak banget. Baunya tuh nggak enak, hampir-hampir kayak bau HCl. Pemirsa tahu HCl? HCl cairan warna biru. Biasanya cairan itu dipakai untuk melarutkan tembaga selain ferrit klorid ya. Baunya tuh hampir kayak gitu pemirsa, hampir nyegrak gitu. Dan kalau bisa jangan dipegang pakai tangan langsung ya, pakai kaos tangan lah minimal. Tapi kalau nggak ada dan pemirsa deket sama air sama sabun, nah nggak apa-apa dipegang pakai tangan. Tapi habis itu langsung cuci tangan ya. Soalnya kalau nggak gitu bahaya, nanti keracunan pula. Kalau bisa sih nggak usah dikupas ya, nggak usah dibuka elko-nya, biar saya aja yang nunjukin ke pemirsa isi elko itu seperti apa. Elko itu apa sih isinya?
elko itu isinya adalah plat aluminium dan akrilik biasanya pemirsa. Jadi yang kita lihat di sini kayak plastik itu adalah akrilik. Akrilik yang sangat-sangat tipis. Sama logam. Akrilik sama logam biasanya. Logam itu apa? Logam itu aluminium. Biasanya ya. Tapi kalau untuk yang elko ini saya nggak tahu gitu. Biasanya kapasitor itu isinya adalah akrilik dan aluminium. Tapi kalau misalnya ada teknologi yang lebih baru, saya juga nggak tahu. Nah, akrilik yang digunakan itu tipis banget. Kalau misal pemirsa tahu cover untuk jilid buku, jilid makalah biasanya ya, jilid tugas-tugas sekolah atau tugas-tugas kuliah, yang plastik-plastik itu, nah, itulah akriliknya pemirsa. Tapi itu masih tebal. Kalau untuk elko itu lebih tipis lagi. Habis itu ada logam. Logam itu biasanya aluminium. Jadi aluminium dan akrilik itu kalau misalnya panjang terus digulung, akhirnya dia bisa digunakan untuk jadi kapasitor untuk menyimpan arus pemirsa. Berapa nilainya itu tergantung dari besarnya, dari lebarnya, dari banyaknya lilitan atau dari banyaknya gulungan dari akrilik dan aluminium itu sendiri gitu. Next time saya bakal bikin dan saya bakal tunjukin ke pemirsa kapasitor-kapasitor yang bisa dibikin sendiri ya, tanpa harus beli. Tapi kalau misalnya komponen itu yang kita bikin sendiri itu biasanya kapasitasnya kecil pemirsa, mikrofaradnya kecil, cuman tegangannya gede. Bedanya itu. Kalau misalnya kapasitor atau elko kondensator yang kita beli itu biasanya tegangannya kecil sampai gede dan kapasitasnya gede-gede. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri itu biasanya cuman 1 mikrofarad, nah kayak gitu-gitu. Sesuai sama bahan yang kita bisa dapetin di daerah kita masing-masing ya pemirsa. Kalau di Indonesia sih dapetin barang itu susah. Dapetin dapetin bahan-bahan untuk dijadikan kapasitor itu susah gitu. Nggak semudah di luar negeri sana karena kita kan bukan produsen ya. Kita kan konsumen. Panjangnya sepanjang ini loh pemirsa, digulung-gulung. Jadi kedua kaki dari elko itu satu-satu kakinya nyelip di beberapa kali lilitan, beberapa kali gulungan dari aluminium ini, dari akrilik ini. Tadi udah saya lepas ya, atau masih nyantol di situ. Kayaknya dikasih kertas juga deh. Nah, ini terbagi dua nih pemirsa. Tuh, ya, dua ya. Tuh, yang satu ada kakinya, yang satu lagi ada kakinya. Ini ada kakinya nih. Dan aluminium ini bisa menghantarkan listrik pemirsa, atau dia konduktor. Untuk membuktiinnya tuh, lihat di avometer saya. Jarum avometer saya bergerak ke kanan ya. Itulah buktinya bahwa ini adalah konduktor. Jadi bukan cuma sekedar akrilik biasa atau bukan cuma sekedar aluminium. Mungkin yang saya ukur ini aluminium yang tipis banget pemirsa. Karena kalau akrilik udah jelas dia nggak bisa menghantarkan arus listrik ya. Karena akrilik itu kan
kayak plastik, jadi dia nggak mungkin. Akrilik digunakan di kapasitor itu untuk menghambat atau untuk menyekat antara satu lapisan aluminium dengan lapisan aluminium yang lain gitu. Gitu deh ya pemirsa, sekarang udah tahu isinya kapasitor. Semoga bermanfaat. Isinya kondensator, isinya elko. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.